Pagi hari ini kami beri tema kemerdekaan yang sejati. Apa sih kemerdekaan yang sejati? Kenapa kemerdekaan itu harus sejati? Kalau ada kemerdekaan yang sejati, berarti ada kemerdekaan yang pura-pura. Kalau kemerdekaan yang sejati, berarti hidup kita itu lepas, bebas. Kita tidak ada hambatan apapun. Tetapi kemerdekaan yang pura-pura itu seperti gajah. Bapak Ibu tahu gajah kan besar, kebun binatang ya. Kalau di hutan, kamu hanya bisa kita lihat di televisi, mungkin juga pernah ada yang di hutan lihat itu. Gajah itu seharusnya dia itu kan bebas, tetapi di kakinya itu kan biasanya ada rangka. Lalu dia ditambahkan di sebuah tiang kecil, dan disitulah dia tidak mungkin. Kenapa saya katakan secara kekuatan harusnya gajah dengan praktis itu masih sudah bodoh. Para ahli pun sudah mengatakan bahwa kalau hanya rantai itu, kenapa dia itu tidak melakukan apa-apa? Karena dia itu takut dengan lawan. Ada sesuatu yang mengawasinya, dia takut sebenarnya. Kalau dia mau melawan pun sebenarnya bisa. Karena dia adalah hewan yang besar, dia punya kekuatan untuk dapat melawan gitu. Tetapi ada sesuatu yang menghambat dirinya untuk tidak bebas. Begitu juga dengan orang percaya. Kita semua sudah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, tetapi terkadang kita ini menjadi orang yang tidak merdeka. Hidup kita menjadi terhambat oleh berbagai macam persoalan hidup. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seperti bangsa Indonesia yang sudah berabad-abad lamanya hidup di dalam penjajahan, di dalam perbudakan. Mereka itu berharap, senantiasa berharap untuk merdeka. Mereka sudah berjuang sekian lamanya, berganti-ganti kepemimpinan. Mereka berjuang, tetapi seolah-olah itu harapan itu menjadi semu. Kita tahu sejarah bangsa Indonesia ini berbagai macam kumpulan kerajaan. Mereka semua itu berjuang, tapi banyak pemimpinnya yang gugur. Kita tahu ada Sultan Agung, ada Diponegoro dan lain sebagainya. Mereka semua berjuang itu untuk satu tujuan, yaitu merdeka. Tetapi sebelum kemerdekaan itu mereka dapatkan, mereka sudah tertangkap dan dihukum mati. Kalau kita memahami arti tentang kemerdekaan yang sejati ini, kalau di dalam bahasa Ibrani-nya adalah aletini anexartisia. Ini berasal dari akar kata aletheia. Aletheia sendiri memiliki arti kebenaran, kejujuran, dan ketulusan. Kita tahu kalau bangsa kita pada waktu berjuang, mereka itu tidak ada ketulusan, mereka tidak ada kejujuran, mereka tidak ada di dalam kebenaran, dalam satu tujuan yang benar, maka niscaya kemerdekaan itu dapat didapat. Kemerdekaan sejati yang kita peroleh bukan hasil kerja keras kita, melainkan
karena iman percaya pada Kristus. Orang Kristen itu dimenangkan, dia dimerdekakan itu bukan karena sikap baik hidupnya. Katakan, bukan karena sikap baik hidupmu loh, dimenangkan untuk dimerdekakan. Iman itu berupa kebenaran hati. Kita bayangkan Bapak Ibu, kalau para pejuang yang mendahului kita itu hatinya tidak benar, hatinya tidak pada satu tujuan untuk kemerdekaan seluruh bangsa, mereka hanya mencari identitas dirinya untuk hidup mereka sendiri secara pribadi. Bayangkan apa yang terjadi. Kemerdekaan itu tidak mungkin dapat terlaksana. Kalau secara umum iman itu berupa pembenaran hati, tetapi di dalam kekristenan kita dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pertanyaan saya, sampai hari ini apakah Bapak Ibu itu secara nyata sudah melihat surga? Ada yang sudah melihat surga atau sudah pernah sampai surga? Kalau pertanyaannya, kalau engkau tidak pernah melihat surga, kenapa kamu percaya pada surga? Nah, simpel aja gitu. Karena kita yakin tadi, hati kita itu sudah dibenarkan. Jadi kita punya keyakinan. Sebab ada orang-orang yang hatinya belum benar, itu mereka tidak bisa mengerti surga. Mereka tidak tahu bahwa keselamatan itu ada. Sekalipun mungkin agamanya Kristen, belum tentu mereka itu paham tentang siapa Yesus. Kalau ditanya misalnya, setelah kamu nanti mati, kamu akan ke surga atau neraka? Di dalam dirinya pasti ada kata, apa ada keraguan? Maka mereka akan berkata, surga itu neraka kantor. Artinya dia tidak ada keyakinan, karena memang di dalam hatinya tidak ada kebenaran. Lalu bagaimana supaya kita itu dapat menjadi manusia yang merdeka? Kemerdekaan sejati itu ada di dalam hidup kita. Yang pertama, pergunakan kemerdekaan dengan bijaksana. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-13. Saya akan ulangi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita harus menggunakan kemerdekaan itu dengan bijaksana. Sebab kemerdekaan adalah panggilan pelayanan. Kalau kemerdekaan itu bukan panggilan pelayanan, maka mustahil Rasul Paulus itu rela mengerjakan sesuatunya keliling Eropa. Dia sampai ke Roma, sampai hidupnya dianiaya, keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia dipenggal kepala. Kalau dia tidak mengerti bahwa kemerdekaan adalah panggilan pelayanan, maka mustahil dia mau mengorbankan. Itu juga dengan kita. Maka ini Bapak Ibu sampai dalam masa Bapak Ibu terbuka untuk melayani di berbagai macam bidang pelayanan. Kalau tujuannya bukan karena untuk menyenangkan hati Tuhan, maka mustahil itu bisa terlaksana. Kalau pikiran Bapak Ibu itu berhubungan dengan supaya aku ini dipandang orang, supaya aku ini kaya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak akan pelayanan di gereja. Ataupun kalau pelayanan di gereja, Bapak Ibu tidak akan kuat. Karena pelayanan di gereja kita tahu tidak semuanya itu indah. Ada berbagai macam persoalan di dalam kehidupan. Pastor Kari sudah mengatakan beberapa waktu yang lalu,
Kalau kita melihat satu gereja itu sempurna, kalau kita datang, disitulah kesempurnaan itu hilang. Karena yang tidak sempurna itu adalah diri kita sendiri. Jadi dimanapun berada, gereja di dalam dunia ini semuanya sama. Pusatnya adalah Kristus Bapak Ibu. Selain kemerdekaan adalah panggilan pelayanan, adalah kesempatan untuk menjadi dewasa. Orang yang sudah dimerdekakan itu dapat mempergunakan kemerdekaan itu untuk membangun, mengajar dirinya supaya menjadi dewasa. Dan dalam pelayanan tadi itu adalah kesempatan untuk dapat bertumbuh, untuk dapat bergaul, untuk dapat menerima satu dengan yang lain. Jadi wajar kalau misalnya di dalam sebuah pelayanan kita kan semua belajar untuk menjadi dewasa, lalu di situ ada yang kekanak-kanakan, ya jangan dibully. Kalau ada yang kurang, ya jangan dibully. Ya itu wajar, karena apa? Semuanya kan sedang dalam proses untuk menjadi dewasa. Kalau ada yang punya ide seperti ini, jangan langsung misalnya, itu tidak benar, itu sesat misalnya. Mari kita dengarkan semuanya. Kita harus hilangkan tembok kenyamanan, tembok hukum etika yang sudah berlaku itu harus kita tinggalkan. Bukan berarti kita tinggalkan, artinya apa? Kita lupakan sejenak koridor-koridornya dalam pelayanan misalnya. Kita tahu beberapa misalnya, orang harus pelayanan kan harus, misalnya, ya khotbah harus orang yang sudah lama pelayanannya. Lalu pas pada waktu itu nggak ada yang senior, yang datang junior, mau tidak mau kan harus berkhotbah. Kalau semuanya berhalangan gitu. Lalu pas khotbah misalnya, ini nggak pas. Ada caranya bagaimana? Misalnya mau meluruskan, mau konsentrasi, ya jangan jangan langsung. Pas kamu tuh lagi salah loh khotbahmu. Kamu menerjemahkan ayatnya salah. Itu kan dia masih SD gitu. Lalu minggu berikutnya suatu ketika ada pertemuan dan gak ada orang lagi, pasti yang bersangkutan tidak mau. Akan berbeda kalau misalnya ditemui 4 mata. Ini bukan saya gurui, tapi ini kita belajar ya. Ini pasti saya percaya itu dapat diterima dengan baik. Saat kita mempergunakan kemerdekaan dengan bijaksana, di situ ada kesempatan untuk memuridkan. Memuridkan ini bukan perkara yang mudah. Sudah beberapa kali diulang-ulang bahwa di dalam pemuridan itu tidak hanya butuh suara, tidak hanya kita modal omongan saja, tetapi juga ada hal yang harus dikorbankan, yaitu ada tenaga, waktu, dan materi atau uang. Pemuridan itu tidak akan jalan kalau tidak ada yang mau berkorban. Kalau kita lihat ini berat sekali, padahal kita sudah dimerdekakan, tapi kok kelihatannya itu kan ini berat. Sebenarnya tidak berat, Bapak. Kalau berpikir kita bahwa apa yang kita miliki ini dari Tuhan, semua diberikan kepada Tuhan, kepada kita untuk kita bahagia. Rumusnya kan seperti itu. Tetapi kalau rumusnya karena diberi Tuhan, diberikan kepada saya, itu hak saya tidak harus berbagi, ya selesai. Maka saat kita pelayanan ya berat. Jika kita telah merdeka, semestinya tidak ada lagi perasaan lemah dan tak berdaya dalam diri kita. Perasaan lemah itulah yang menghancurkan hati dan iman kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang sudah merdeka,
Orang-orang yang percaya bahwa kita dimerdekakan itu karena Tuhan sendiri yang memberikan hidupnya sebagai ganti pada kita, maka tidak ada lagi prasangka praduga untuk kita menjadi lemah. Tugas apapun akan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan karena terpaksa atau bukan karena kewajiban, tetapi itu didasari dari kebenaran atau alethea, ketulusan dan kejujuran. Sebab kemerdekaan manusia yang sejati adalah kemerdekaan yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada sesama tanpa diskriminasi rasial, agama, dan latar belakang sejarah. Kalau kita sudah menjadi orang yang merdeka, maka saat kita mengerjakan pelayanan kita, maka tidak ada lagi berpikir bahwa kamu itu siapa. Semua orang di mata kita akan sama status. Tidak memandang besar atau kecil, semuanya itu adalah ladang pelayanan Tuhan. Tidak ada lagi sekat. Kamu kan berbeda agama dengan aku, berarti aku gak akan melayani. Itu salah. Orang yang sudah merdeka tidak ada lagi di dalam hidupnya pikiran-pikiran seperti itu. Semuanya ada satu untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kita harus memuridkan, kita harus mengajar mereka. Kalau urusan percaya itu bukan urusan kita, tetapi itu urusan Tuhan. Yang penting tugas kita apa? Menyampaikan kepada. Oleh sebab itu, tetangga kanan kiri sampaikan lewat tingkatan ini. Kalau kita baik, kita melakukan kebenaran, maka di situ kita menjadi teladan. Dan di situ mereka saat mendengar suara kita, mendengar apa yang kita omongkan kepada mereka, mereka akan bergerak hatinya. Karena dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan tidak segala sesuatu yang tidak kita lihat. Prosesnya sama dengan kita. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan karena kita tidak melihat apapun, tetapi karena kita mungkin awalnya melihat figur orang yang mungkin melayani kita, sehingga hati kita tertarik. Begitu juga dengan orang yang kita layani. Siapapun itu, Tuhan bisa mengubah hatinya. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau bergerak. Kuncinya adalah kita memberikan diri. Yang kedua, kasih menjadi dasar utama kehidupan. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari Galatia 5 ayat 14 tadi. Kalau kasih menjadi dasar atas hidup kita, yang harus kita lakukan yang pertama adalah, dasarnya adalah kita mengasihi Tuhan. Tapi saat kita mau mengasihi Tuhan, ini juga kita perlu hati-hati. Kenapa? Perlu hati-hati menerjemahkannya. Ada banyak dari tokoh Alkitab, mereka seolah-olah melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan, tetapi di saat itu juga ternyata semua yang mereka kerjakan itu menjadi sia-sia. Bapak Ibu bisa lihat satu raja yang begitu tragis hidupnya. Raja pertama Israel siapa Bapak Ibu? Kalau ini jawabannya benar. Ada 4 data. Mulai dari huruf S ya dengan L. Saul Bapak Ibu. Saul itu adalah raja pertama bangsa Israel. Sekalipun dia dipilih lewat uji, tetapi kita tahu dia adalah orang pilihan. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab 1 Samuel 15. Di situ jelas bagaimana kok sampai Saul itu ditolak jadi raja. Karena dia salah
dalam memahami cara mengasihi Tuhan. Apa yang bukan menjadi tanggung jawabnya itu dikerjakan. Ya masih ingat? Ini semua kita pernah baca ya, pernah dengar juga kan tentang kisah Saul di dalam kitab Samuel. Kira-kira apa Bapak ini? Mungkin ada yang mau memberikan jawaban. Kenapa kok dia sampai akhirnya ditolak? Padahal kalau kita ngomong dia tidak membunuh Raja Agag secara manusiawi, hatinya penuh kasihnya, penuh belas kasihannya. Dia kan tidak membunuh. Begitu juga dengan ini. Itu satu aja. Banyak hal. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena pada waktu itu kan Samuel tidak datang, belum datang, dan musuh sudah mendekat. Inisiatifnya bagus ya, secara manusia. Oh, pendeta guru datang, teman pemain musik belum tekok, terus tiba-tiba kayak dimulai karena jamnya tekan. Itu kan inisiatif yang bagus gitu kan. Secara kalau kita berorganisasi, tetapi ternyata Tuhan tidak mengendaki. Aturan Tuhan pada waktu itu, Raja Agag, rajanya orang Amalek itu harus dibinasakan. Tetapi dia tidak mau membinasakan. Karena apa? Hatinya. Kita perlu ingat ya, di ayat sebelumnya, Saul itu adalah orang yang rendah hati. Dia modelnya pemalu. Bahkan saat dia dipilih aja dia sembunyi ya. Di antara semua suku-suku Benjamin, dia itu sembunyi, tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu ternyata paling tinggi. Dia merasa kecil, padahal dia tanpa sadar dia paling tinggi. Itu Alkitab yang berbicara. Hatinya itu memang lembut, tetapi saat dia tidak mendengar Tuhan karena berpikir bahwa semuanya itu baik dikerjakan, maka yang terjadi apa? Kecelakaan, kebinasaan yang terjadi. Begitu juga dengan kita. Saat prioritas kita hanya mengejar supaya aku terlihat kudus, aku terlihat suci, segala sesuatu kita bungkus dengan hal yang rohani, itu bahaya. Oleh sebab itu, prioritas kita harus benar di dalam sebuah organisasi gereja. Seperti yang saya sampaikan tadi, boleh nggak mengkritik misalnya pemimpin kita? Boleh. Justru itu yang akan membangun pemimpin. Tetapi kembalilah kita caranya, jangan seperti langsung di depan umum itu. Oh Bapak salah. Oh Ibu salah. Harusnya seperti ini. Disitulah kita mencuri kemuliaan yang diberikan. Karena bagaimanapun juga dalam proses untuk menjadi seorang pemimpin itu Tuhan yang bekerja, tidak asal pokoknya. Kalau yang pertama kita sudah bisa mengasihi Tuhan, maka kita bisa mengasihi keluarga kita. Dan orang-orang Kristen seringkali terjebak di dalam masalah mengasihi keluarga. Karena terlalu sibuk dengan rutinitas pelayanannya, kesana kemari, sampai akhirnya lupa pada anaknya, sampai lupa kepada istrinya. Tuhan juga tidak mengundang habis. Di dalam sebuah pelayanan, saat kita mempergunakan kemerdekaan tadi, dasar kita adalah kasih yang utama. Kasihlah keluarga. Karena banyak orang-orang yang hidupnya di dalam pelayanan, tetapi akhirnya keluarganya menjadi berantakan Bapak. Karena tadi, wah ini jam ini aku harus pelayanan ke Jakarta misalnya. Oh jam ini, sampai akhirnya apa? Istrinya ditinggal, atau istrinya yang diajak ternyata anaknya nggak diajak, anaknya dibiarkan. Akhirnya anak-anaknya menjadi anak yang berkembang. Dia bermasalah dengan keluarganya sehingga dia lari. Bapak Ibu mungkin bisa lihat anak-anak panggung. Saya kadang mengamati, kadang juga saya kadang pas ada kesempatan memang tidak terlalu terburu. Saya tanya. Ternyata sebagian besar anak-anak panggung itu bukan dari keluarga yang miskin. Mereka adalah anak-anak orang kaya.
yang biasa dia hanya diberikan uang sampai akhirnya tidak diperhatikan, kabur dari rumah. Oleh sebab itu penting saat kita mendasari hidup kita untuk kasih kepada Tuhan, kasih juga kepada keluarga kita. Itu harus kita jagai keluarga kita. Yang ketiga, mengasihi sesama. Banyak orang yang juga gagal. Dasar ini tidak terjadi karena apa? Pemikirannya hanya tadi misalnya, wah keluarga kan sudah tak bawa kepada Tuhan, komunitas itu tak bawa kepada Tuhan, ini semua karena bentuk aku mengasihi Tuhan, sehingga tak lupa pada orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang di luar yang butuh perhatian, butuh mendengar kebenaran Injil, karena di dalam hidupnya senantiasa berpikir bahwa Tuhan itu sempurna. Jadi kalau ada yang tidak sempurna, itu bukan urusan. Tuhan tidak akan memberimu sebuah keluarga jika tidak berpikir kamu membutuhkan. Itu ada satu ungkapan bahwa Tuhan itu tahu ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan itu tidak menikah karena Tuhan tahu bahwa dia tidak perlu, dia tidak membutuhkan penolong secara khusus karena dia tahu bahwa hati dan imannya itu untuk Tuhan dan dia tahu dia mengasihi sesamanya. Maka memang ada yang tidak menikah. Di dalam Alkitab pun banyak sudah dijelaskan. Ada orang-orang yang memang Tuhan pilih untuk tidak menikah dan mereka akhirnya memang tidak menikah dan mereka tidak ada masalah apapun. Tetapi bagi orang yang Tuhan tahu bahwa dia butuh keluarga, maka Tuhan akan memberikan. Jadi jangan takut anak-anak muda yang sampai saat ini masih jomblo. Itu bukan karena kamu tidak laku gitu. Karena Tuhan tahu kamu belum membutuhkannya. Keluarga, teman, dan hubungan adalah berkat Tuhan. Mereka adalah cara terbaik untuk mengakses Tuhan. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan tadi? Mulailah mengakses orang-orang sekeliling kita, mengakses keluarga kita. Saat kita sudah bisa membuka hati, menerima satu dengan yang lain, maka disitulah ada komunikasi dengan Tuhan. Karena memang hubungan dengan Tuhan ini kan akan dikatakan bahwa Tuhan adalah kepala dan kita semua adalah anggota. Anggota tubuh itu, bayangin Bapak Ibu, kalau kita itu berpikir bahwa nggak mau yang paling hina, jadilah telapak. Kira-kira kalau jenengan jadi telapak, kenapa jenengan tidak mau? Bahkan itu kan panas. Tapi harus dikasih sepatu yang mahal. Padahal sepatu yang mahal ternyata nggak cocok dengan kulitnya, akhirnya melepuh gitu. Kalau kita berpikir bahwa untuk menjadi sebuah keluarga, menjadi satu anggota tubuh, kita harus sesuatu yang hebat, yang luar biasa dalam pelayanan. Aku ya harus jadi koordinator lah, gitu kan? Maka suara bagus yang menjadi koordinator PW. Aku pintar ngomong, aku harus jadi ketua pemuridan. Oh enggak dong, akan pintar dalam hal nyating-nyating laptop dan lain sebagainya. Mosok Mas Giska ya bukan sarjana komputer misalnya, gitu satu contoh. Tidak bisa Bapak. Semua ada manfaatnya. Sekali lagi, keluarga, teman, dan hubungan adalah berkat Tuhan. Mereka adalah cara terbaik untuk mengakses Tuhan. Kalau kita mau tahu apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, maka akseslah orang-orang di sekeliling. Mereka ada yang butuh pertolongan. Mereka butuh dibantu, didukung dalam doa. Mereka ada yang bermasalah dalam hidupnya. Mereka bayangkan kalau tidak ada yang menolong, apa yang terjadi? Hidup mereka seperti orang yang belum merdeka. Hidup mereka akan di dalam dakwaan si iblis. Mereka tidak bisa bertahan. Pemimpin-pemimpin kita juga butuh ditolong. Supaya apa? Pemimpin kita saat misalnya memang melenceng, itu bisa dibalikkan. Kita harus berpikir jangan sampai para pemimpin kita itu seperti Saul, karena dia tidak mau diingatkan dan tidak ada yang mengingatkan.
semenjak kejadian dia melanggar ketetapan Tuhan, saat itu kan dia berpisah dengan sama kita ya. Tidak ada lagi orang yang bisa mengoreksi, sehingga pada akhirnya jalan satu-satunya saat dia juga terpojok, dia bukan berseru pada Tuhan minta ampun, tetapi dia bunuh diri. Yang ketiga adalah saling menjaga supaya tidak binasa. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Di dalam mempergunakan kemerdekaan yang sejati, kita harus saling menjaga supaya tidak ada yang binasa. Kita harus saling menasihati, bukan menyakiti. Jadi di dalam lingkup apapun Bapak Ibu, perkataan kita itu ibaratnya pedang yang tajam. Kalau kita salah untuk mempergunakannya, maksud kita baik untuk menasihati seseorang. Di dalam sebuah perkumpulan, orang tak tersebut memang salah, tapi kembalilah tegurlah mereka umpamanya. Katakan firman Tuhan seperti banyak orang karena salah persepsi, mereka inginnya menasihati, tetapi yang terjadi mereka malah menyakiti. Mereka bukan untuk menjaga, tetapi yang terjadi adalah untuk membunuh. Karena mungkin guyonan yang tidak penting, sehingga orang kadang sakit hati. Maka memang penting menjaga sikap kita, jempol kita, khususnya misalnya di grup WA, hati-hati. Jempol itu bisa mempengaruhi sikap orang. Kalau perkataan benar memang itu untuk membangun, maka yang terjadi akan seperti ini. Setuju. Tetapi kalau hal yang itu membuat suasana menjadi ribut dan sebagainya, iki grup apa dengan mentu ya, keluar saja kan. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Memang tujuan kita memberikan ayat misalnya itu untuk membangun. Tetapi karena dasarnya aku pengen nyindir seseorang misalnya, itu tujuannya bukan untuk menyakiti, bukan untuk menasihati, tapi untuk menyakiti. Saling menguatkan bukan menghancurkan. Oleh sebab itu penting untuk kita bersama kita. Kita harus bisa membangun, menguatkan teman-teman kita, tetapi bukan menghancurkan. Memang tujuan kita untuk menguatkan. Contoh misalnya, ada yang sedang terpuruk ekonominya, dia datang, Bapak ini harus kuat ya, harus semangat Tuhan berkati-mu. Tapi di akhirnya, tapi Bapak tahu kenapa yang membuat Bapak itu hancur-hancuran? Karena Bapak itu telah berbuat dosa dan dikutuk oleh Tuhan. Awalnya mencoba menguatkan, tapi akhirnya itu kan menghancurkan. Karena saat orang sedang terpuruk itu bukan kata-kata pengadilan yang dibutuhkan, tetapi kata-kata penguat untuk saling menguatkan. Kata-kata hiburan itu yang perlu. Memang kita perlu hibur. Ada saatnya memang ada masanya kalau memang sudah agak pulih, dia dipanggil empat mata, dinasihati, ditegur gitu kan. Ini karena harus dilihat situasi psikologi orang tersebut juga perlu. Supaya apa? Tidak salah sasarannya. Menerima perbedaan dalam ketetapan Tuhan. Di dalam satu organisasi, sekalilah semua itu ada yang namanya ketetapan Tuhan. Ada yang memang ditetapkan Tuhan untuk kaya secara aneh. Ada yang memang ditetapkan Tuhan untuk kaya intelektualitas. Tetapi ada juga yang ditetapkan Tuhan, hatinya itu bisa mendengar, telinganya bisa mendengar, menerima apapun. Makanya di dalam sebuah organisasi itu ada yang model orang itu meh itu kata-kata pedes, meh kata-kata humor apa-apa,
dia bisa tetap bersuka cita. Karena memang Tuhan menetapkan seperti itu. Tetapi untuk mencapai ketetapan Tuhan juga ada hati dan pikiran yang perlu kita buka. Hanya kemarahan yang bisa membuat mulut seseorang bertindak lebih cepat dari pikirannya. Oleh sebab itu, kendalikan amarah kita. Saat kita marah, bukan doa yang kita ucapkan itu juga bukan doa berkat. Kita bisa mengucapkan kutuk dan lain sebagainya karena apa? Pikiran kita tidak terkontrol. Oleh sebab itu, tetap bersyukur. Dan firman Tuhan mengatakan tetaplah bersyukur dan berdoa. Bagaimana cara mengendalikan amarah? Ya tetap bersyukur, ingat Tuhan. Oh ini dari aku kesel. Mungkin bahasanya saat kesel di dalam sebuah pergumulan seperti itu, saat ditunjuk doa, mending jujur. Pak, Bu, aku lagi kesel. Mungkin ada teman-teman tadi kurang enak. Kalau kan lebih baiknya memang kita ngomong, Bapak. Jangan kita terima berdoa, tetapi yang terjadi apa yang kita ucapkan itu tutup karena kemarahan dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya di sini tidak ada karena semua sudah dilengkapi oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Belajarlah membahagiakan orang lain selain dirimu. Belajarlah walau hanya dengan menjaga mulut untuk tak menyakiti orang-orang di sekitarmu. Sekali lagi jaga lisan kita. Saat kita mengendalikan mulut kita, maka percaya itulah tingkatan dewasa. Perhatian kecil yang diberikan orang terdekatmu adalah salah satu bentuk kasih sayang yang berharga. Oleh sebab itu berikan perhatian kecil, selalu dan lain sebagainya. Memang sulit, Bapak, tidak mudah. Tapi percaya bersama Tuhan kita pasti bisa. Kita bisa saling mempergunakan kemerdekaan dengan bijaksana. Kita bisa mengerti bahwa kasih adalah dasar utama kehidupan. Dan kita akan bisa saling menjaga supaya tidak binasa. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semua. Merdeka.